Waalaikumsalam. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang mencari wajah-Mu Tuhan lewat ibadah KFI pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sempurna sepanjang malam menjagai kami sehingga bangun dengan kekuatan baru. Terima kasih buat semua hal yang Engkau telah kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau belajar bersama-sama lewat kebenaran firman. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi pendengaran kami, hati kami, sehingga kami boleh memaknai setiap renungan pada pagi hari ini dengan tuntunan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap belajar bersama-sama. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini, hari terakhir dengan tema yang sama, yaitu Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan yang masih melayakkan saya untuk melayani Tuhan lewat renungan pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat pengurus yang masih mempercayakan saya sekalipun saya tidak bisa mengikuti seperti dulu karena ada alasan yang memang uh, saya harus di sebelah dan Bapak Ibu sudah tahu akan hal ini. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus ada dalam kesatuan, untuk terus sama-sama uh, mengemban tugas, sama-sama mendekatkan diri sama Tuhan, sama-sama belajar terus untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, tema kita pada bulan ini Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Ketika kita merenungkan tema ini, eh, masa depan yang baru, masa depan yang penuh harapan, tapi pada kenyataannya semakin hari semakin kita melihat situasi yang ada. Tetapi apakah kita anak-anak Tuhan ciut justru dari situasi itu kita bisa lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Nah, ada 3 poin yang saya tulis di sini, yaitu bagaimana caranya kita bisa menciptakan masa depan yang baru. Yang pertama, melepaskan belenggu masa lalu. Berbicara tentang masa lalu, kita semua punya masa lalu. Masa lalu entah itu buruk, entah itu indah, entah itu biasa-biasa saja, itu mempengaruhi hidup kita sekarang dan yang akan datang ketika kita tidak ada dalam koridornya Tuhan. Nah, Tuhan seringkali tidak bisa menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Langkah pertama untuk menerima masa depan dari Tuhan adalah berhenti menoleh ke belakang. Masih ingat pasti Bapak Ibu,
ketika istri Lot menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Menjadi tiang garam. Nah, masa lalu bisa berupa kegagalan. Kegagalan itu kita kadang-kadang merasa bersalah, yang membuat kita merasa tidak layak untuk masa depan. Ada orang-orang yang sampai hidupnya dipanggil Tuhan, tidak pernah menerima masa lalunya. Masa contohnya, maaf, hidup lahir karena dari pasangan eh, yang tidak menikah, artinya tidak dalam pernikahan kudus sehingga anak itu lahir. Nah, ketika anak itu lahir, kadang-kadang ketika tidak dibimbing rohaninya, itu akan mempengaruhi kehidupannya. Kenapa? Karena itu ya yang akan terngiang-ngiang di pikirannya bahwa saya ini tidak punya orang tua yang sah dan sebagainya. Nah, masa lalu bisa berupa kejayaan. Ini eh, saya beberapa lama sekali, tidak 1-2 tahun saya hidup terkungkung di bagian ini. Ketika eh, saya hidup di masih di orang tua, saya berpikiran bahwa ketika saya menikah, mimpi-mimpi saya dulu bahwa punya rumah besar, saya akan pengusaha sukses, saya akan memiliki kolam renang, terus kebun dalam saya punya rumah. Itu eh, tidak terjadi ketika saya menikah, Bapak Ibu. Nah, itu ketika ini saya sudah bertobat, tetapi saya masih terus kejar bahwa Tuhan, kok tidak seperti mimpi-mimpi saya, yang mana hidup gaji dari CP menjadi PNS itu tidak mudah, yang mana dulunya saya hidup di orang tua, mau kemana saja bisa, mau minta apa saja bisa. Nah, itu mempengaruhi kehidupan saya suatu ketika eh apa namanya, saya ingat waktu itu Bapak Ibu, ini kesaksian yang kenapa saya selalu bersaksi di kehidupan pribadi saya, karena saya mengalami secara pribadi, dan ketika saya sampaikan lewat selipkan di khotbah-khotbah itu banyak yang terberkati. Contohnya, saya ketika menikah tidaklah mudah. Terus hidup di rumah kontrakan karena tidak ada rumah dinas. Baru pindah dari kota Jayapura ke kota Merauke, itu tidaklah mudah di situasi yang sangat berbeda. Akhirnya saya mengeluh, setiap harinya mau pulang, dan Tuhan selalu mengingatkan lewat renungan, dan pada hari ini saya diingatkan Tuhan bahwa saya pun pernah mengalami masa-masa itu. Nah, bagaimana saya bisa keluar dari zona-zona itu? Hanya Tuhan lewat persekutuan, lewat peribadatan kita seperti pada pagi hari ini, lewat khotbah yang lewat di sosial media kita, lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak mudah ketika kita dulunya berhasil, tiba-tiba kita mungkin bangkrut. Kami pun pernah mengalami, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami kebangkrutan dalam usaha, terus kegagalan dalam berkeluarga. Itu bisa berpengaruh di kehidupan kita. Nah, hal inilah yang Tuhan mau supaya kita bisa melepaskan belenggu masa lalu kita. Masa lalu bisa berupa eh, kejayaan seperti tadi, bahwa terlalu nyaman dengan kesuksesan lama sehingga kita berhenti bertumbuh. Kadang-kadang kalau kita sukses yang dulunya kita ingat sekarang, akhirnya kita kembali kepada hal-hal yang dulu. Dulu di orang tua saya, dulu ketika saya belum menikah, dulu ketika saya masih kerja di sana, itu selalu dulu-dulu. Tidak pernah melihat bahwa kegagalan adalah bukan hal yang menakutkan, tetapi bagaimana kita bisa untuk berjuang melihat masa depan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, untuk berjalan maju, mata kita harus menatap ke depan, bukan ke spion mobil, spion motor. Nah, nanti kita akan terjebak. Tuhan adalah Allah yang dinamis, bukan Allah yang terjebak
di Museum Sejarah. Nah, poin yang kedua, untuk eh, kita bisa menciptakan masa depan yang baru adalah percaya pada proses di padang gurun. Tuhan berjanji membuat jalan di padang gurun. Ini adalah sebuah paradoks. Mengapa harus padang gurun? Kadang di padang gurun melambangkan masa sulit, ketidakpastian, dan kesepian. Seringkali masa depan yang baru tidak datang dalam bentuk hadiah yang sudah jadi, melainkan dalam bentuk ketabahan saat kita melewati masa sulit. Ini poin yang Tuhan ajarkan bagi saya secara pribadi, bagi keluarga saya, bagi pelayanan saya. Hadiahnya tidak seperti yang pernah saya bayangkan. Hadiahnya itu bagaimana Tuhan memproses kami, pembentukan pelayanan awal-awal kami begitu sulit. Akhirnya kami bisa melewati masa-masa sulit itu dengan tuntunan Tuhan. Itu penuh air mata, penuh tekanan, terus masalah pribadi saya lewat sakit. Wah, itu air mata, tenaga, pikiran, keuangan itu habis. Dan saya selalu ingat bahwa Tuhan menyertai seperti janjinya. Nah, ketika kita dibentuk dengan hadiah-hadiah yang uh, belum jadi seperti ketabahan saat kita melewati masa sulit, itu kita akan kuat Bapak Ibu. Pasti dalam Zoom ini sudah melewati masa-masa seperti itu juga. Nah, keyakinan kita bahwa jika Tuhan bisa menciptakan jalan di mana yang secara logika mustahil di padang gurun, maka tidak ada masalah kita yang terlalu besar baginya. Masalah itu membuat kita semakin kuat. Itu yang kami alami. Dulu saya tidak mengerti bagian ini. Kok saya dipertemukan dengan jemaat seperti ini? Kok saya dipertemukan dengan eh, pelayan-pelayan seperti ini? Kok saya dipertemukan dengan orang-orang dalam organisasi seperti ini? Itu dulu. Tetapi lama-lama, oh ternyata Tuhan mau membawa saya semakin kuat, semakin memahami bahwa ikut Tuhan itu harus ditempa supaya semakin tahu bahwa kita ini berjalan bersama dengan Tuhan atau berjalan sesuai dengan kemauan kita. Nah, itu. Terus poin yang ketiga adalah kepekaan untuk melihat tunas baru. Yesaya menulis, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Masa depan yang baru sering kali dimulai dari hal-hal kecil seperti tunas, bukan ledakan besar. Saya percaya Bapak Ibu semua mengalami proses ini di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan sekalipun tidak langsung berada di step yang tinggi, tetapi pasti melewati masa-masa mulai dari nol. Saya tidak berbicara tentang orang yang dikasih orang tuanya perusahaan dan akan melanjutkannya, bukan itu maksud saya, tetapi di dalam pengiringan akan Tuhan lewat pelayanan kita, lewat keluarga kita, lewat usaha kita, pekerjaan kita. Itu kalau dimulai dari nol dan kita belajar menikmatinya, itu kita akan naik hari lepas hari, Bapak Ibu. Nah, kita butuh mata iman untuk melihat peluang di tengah krisis, melihat kasih karunia di tengah teguran, dan melihat harapan di tengah keputusasaan. Kemana-mana, eh, pasti saya sampai tadi malam sudah 2 hari ini kami ada pembekalan semua pelayan dari gereja pusat karena mengikuti sidang MPL PGI seluruh Indonesia, bahkan ada dari luar negeri kayaknya yang datang dan berada di kota Merauke, dan eh, sinode kami pun mengikutinya, dan sekum dari Jakarta pun datang, ya dari Surabaya datang, dan eh, memberi pembekalan bagi setiap pelayan-pelayan, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dalam ruang lingkup gereja lokal kami di Betani. Nah, itu eh,
saya melihat bahwa ketika kita hari lepas hari mau dibentuk oleh Tuhan yang lama, eh, kadang-kadang kan kita ngomong seperti ini, yang lama sudah berlalu, tapi pada kenyataannya hidup yang lama kita masih kadang-kadang ada di pundak kita ketika kita situasi-situasi terjepit. Nah, saya melanjutkan tadi bahwa setiap kali saya kemana-mana, saya ke Jayapura, saya kemarin ke Bekasi, ke Surabaya, saya selalu mendengar bahwa eh, di orang yang berbeda, entah itu teman, entah itu hanya kita ngobrol biasa, itu wah keadaan semakin sulit ya, apalagi yang ASN, pemotongan ini, pemotongan itu, dan itu pun kami alami. Dan apakah kita terjebak di bagian-bagian itu, kesulitan-kesulitan itu, masalah-masalah itu bukan itu poinnya yang Tuhan mau lihat bagi kita. Kadang-kadang yang gembala nih, ketika perpuluhan besar, ketika jemaatnya banyak, wah itu tidak jadi terlalu jadi masalah. Tetapi bagaimana dengan yang hidup di kampung-kampung, bukan lagi kita di karena kan ada beberapa denominasi yang memang tidak digaji, ini digaji dari Tuhan. Nah, itu biasa berpengaruh ketika pemasukan di gereja semakin minim. Nah, di posisi kita, apakah kita mengerti, kita punya jati diri bahwa kita ini anak raja kok. Kita ini bisa meminta apa saja, tapi ada passwordnya. Nah, harus dengar alurnya Tuhan. Saya ketika sampai di titik di mana saya harus paham bagian ini, sudah lama saya paham, tetapi kadang-kadang saya lulus, kadang-kadang tidak lulus. Dan saya benar-benar memproteksi diri saya sekarang bahwa apa yang Tuhan mau di hidup saya. Contohnya, ketika kami jalan-jalan di mall di Surabaya, kami ya tahulah ibu-ibu memilih baju-baju oleh-oleh yang kita mau bawa pulang, mumpung harganya miring dan kualitasnya bagus. Di tengah-tengah kami pilihan itu, terus eh, sudah mau memilih warna, ukurannya sudah ada suara yang jelas. Dan saya tahu itu Roh Kudus, nggak usah. Ketika teman saya ngomong begini, Ria, kamu pilih yang mana? Saya bilang enggak. Kenapa? Ada suara yang ngomong, jadi saya nggak jadi beli. Oke, karena teman saya paham bagian-bagian itu. Itu sampai di titik itu saya harus sampai di bagian-bagian itu. Ketika tingkat kepekaan kita semakin dipertajam, hal-hal sepele pun Tuhan akan ingatkan. Dan kalau kita tidak taat seperti saya tadi, itu akan diproses di situ-situ saja. Dan dengan hal yang sama. Nah, mari Bapak Ibu, jangan gaya hidup kita. Saya dulu ketika saya berangkat, wah kalau ke mall itu semua, apalagi sekarang kiris, tinggal gesek, tinggal kiris. Itu mempengaruhi hidup saya dulu. Ini saya sudah hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Tetapi akhir-akhir ini saya belajar Tuhan, boleh nggak ini? Dulu saya hanya izin sama suami. Ketika saya suka barang, saya beli. Tetapi sekarang semakin saya proteksi diri saya, tidak harus sesuai dengan tuntunannya Tuhan. Kami tidak pernah melihat bahwa, oh saya punya harus targetnya begini-begini. Tidak. Belajar bersama dengan Tuhan. Karena hidup kita tidak pernah tahu. Teman saya tiba-tiba meninggal, orang tuanya tiba-tiba meninggal, dan itu semakin kita menyadari bahwa hidup kita tidaklah selalu seperti yang kita inginkan. Jadi jangan kita terpaut kepada apa yang ada saat ini, apa yang ada di belakang kita, tetapi mari kita belajar eh, peka melihat situasi yang baru, akhirnya tunas-tunas baru itu tumbuh. Saya melihat di tempat kami hampir-hampir menyerah karena anak-anak remajanya itu, wow, mungkin pengaruh-pengaruh sosial media dan sebagainya. Akhirnya kok susah ya dibilangin, ya hanya datang sama Tuhan dan
apa tindakan-tindakan kita ketika kita melihat anak-anak remaja di tempat kita atau mungkin anak cucu kita seperti demikian. Seperti anak saya kadang-kadang bertanya sama Tuhan, kok tidak seperti kami dulu ya dengan menghadapi anak-anak sekarang. Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi tunas-tunas yang baru kalau kita tidak lepaskan, kalau kita tidak peka melihat situasi-situasi ini. Kadang-kadang kita orang tua, anak-anak capek pulang sekolah. Ini saya pernah gagal di bagian itu dan saya harus tuntut untuk seperti yang saya mau, harus yang terbaik, yang ya pokoknya yang terbaik lah, ranking satu begitu. Ketika Tuhan menegur saya, akhirnya saya berubah bahwa etika, iman itu jauh lebih penting, karakter jauh lebih penting daripada nilai yang terbaik. Nah, saya push untuk karakternya, bagaimana mereka bisa eh, seperti anak-anak hamba Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pasti kita semua eh, di situasi-situasi di mana kita melihat keluarga kita eh, atau mungkin seperti atau mungkin saya saja kali ya. Tapi beberapa teman saya bahwa mengalami masa-masa seperti saya mendidik anak-anak remaja di lingkungan kita, di gereja lokal kita itu tidak mudah dan kita hanya butuh kepekaan. Kepekaan datang kepada Tuhan, kepekaan datang mendengarkan suara Tuhan lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, kalau mata iman kita sudah melihat anak-anak ini akan menjadi regenerasi ke depan dan kita akan lama-lama kan akan tua dan akan apa namanya kalau di tempat kami namanya purnalayan. Tetap melayani tetapi mungkin hanya di bagian-bagian tertentu dan akan digantikan oleh anak-anak muda. Nah, kalau kita tidak peka melihat tunas-tunas baru ini, kita akan capek melihat anak-anak muda sekarang yang lebih senang main game, lebih senang nongki-nongki dibanding dengan pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, jangan menunggu keadaan menjadi sempurna untuk bersyukur. Mulailah melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini. Kalau hari ini eh, hari yang baik, kami kalau menutup mesbah keluarga setiap pagi, kami katakan seperti ini. Eh, Hari yang baik, hari yang berbahagia yang kau beri kami ini dan kami hidup berkemenangan hari ini. Itu eh, poin terakhir kami ketika mesbah keluarga setiap pagi. Apakah selalu hari baik? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita ingat bahwa situasi tidak membuat kita untuk tidak baik hari itu. Respon kita. Nah, itu yang kita harus belajar bersyukur, Bapak Ibu. Saya akan menutup renungan pada pagi hari ini bahwa Tuhan kita bukan sekedar pengamat sejarah. Ia adalah penulis masa depan. Apapun yang telah hilang, rusak, atau gagal di masa lalu kita, Tuhan berkuasa merestorasinya menjadi sesuatu yang jauh lebih indah. Masa depan kita tidak ditentukan oleh ekonomi dunia, pendapat orang lain, atau kesalahan masa lalu kita. Masa depan kita ada di tangan Dia yang berkata, Aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita bisa baca di dalam Wahyu 21 ayat 5. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan Tuhan, tetapi Engkau Tuhan terus mengerjakan dalam setiap pribadi kami yang mendengarnya pada pagi hari ini. Hamba-Mu mohon ampun di hadapan-Mu ketika ada perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus tuntun kami untuk terus ada dalam kegerakan rohani, mengerjakan apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Kami mau hidup baru, yang lama kami tanggalkan Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya.